Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Direktur. Sore. Oke, apa kabar Pak Direktur? Baik. Oke, hari ini kita akan melakukan proses coaching. Kita akan mulai pada jam 3 lewat jam 3 lewat 15. Oke, kemudian coaching adalah proses untuk memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan oleh Pak Direktur. Apakah sudah siap Pak Direktur? Siap. Oke. Selama sesi coaching ini saya akan mendukung, mendengarkan, serta akan bertanya. Saya berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Pak Direktur. Apakah bersedia Pak Direktur? Bersedia. Oke, lagi sibuk apa sekarang Pak Direktur? Lagi mempersiapkan program atau proyek konservasi jangka panjang. Proyek konservasi jangka panjang. Ini seperti apa nih proyek konservasi jangka panjang? Kita beberapa tahun ini telah membantu masyarakat di Kabupaten Melawi untuk mendapatkan izin hutan desa. Izin hutan desa. Ya, Oke. Dan pada tahun ini, periode ini, Ya. kita telah mendapatkan izin. Kita ingin membantu masyarakat dalam proyek pelaksanaan program. Oke. Yang semestinya dilakukan oleh LPHD. Oke, berarti kesibukannya lebih pada konservasi dan penanganan izin hutan desa Iya. Pak Direktur. Kalau misalnya persiapan ini sukses, seperti itu yang akan kita lakukan gitu. Iya. Tapi hari ini kita lagi persiapan proses administrasi lah. Berarti sekarang lagi persiapan proses administrasi. Iya. Oke, luar biasa. Gejala apa yang dialami saat ini Pak Direktur? Gejala positif atau gejala negatif terkait program ini? Iya, kalau secara umum bagi lembaga ya ini gejala positif. Gejala Artinya, positif ya. kita punya ikatan walaupun belum deal terhadap Ya. proposal ini, artinya kita dipercaya oleh sebuah lembaga internasional. Oke, jadi ada lembaga internasional yang mempercaya lembaganya Ya. SUAR, lembaganya Pak Direktur untuk mengelola program ini gitu ya. Ya. Oke. Tadi gejalanya gejala positif ya. Ada masalah yang dialami saat ini? Ya, apa bahasanya ya? Ya anggaplah masalah atau Ya. halangan atau rintangan. Memang terkait dengan kapasitas di internal. Kapasitas di internal. Ya, Oke. itu yang memang menjadi persoalan di kita. Ya. Dari segi kualitas dan kuantitas. Oke. Karena memang selama ini kita mengerjakan program-program kecil, Ya. jangka pendek, yang biasa dilakukan oleh 2-3 orang selesai. Nah ini kita jangka panjang dengan kualitas, dengan tools yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Ya. Berarti sumber daya di internal yang lebih menjadi masalah saat ini. Kualitas dan kuantitas juga. Kualitas berarti secara kemampuan. Ya. Kuantitas Jumlah orangnya. secara jumlah juga kurang. Oke, ini luar biasa nih. Saya perjelas sekali lagi bahwa hambatan saat ini yang benar-benar terasa bahwa ada masalah di kuantitas dan kualitas. Oke, terima kasih Pak Direktur. Apa hambatan yang dialami saat ini terkait dua hal tadi, terkait kuantitas dan kualitas? Memang kalau ini Kabupaten Melawi kabupaten kecil, Ya. kabupaten baru, Ya. bicara suasana untuk membangun kualitas orang kita belum Ya. dapatkan di sini. Oke. Kemudian ya itu tadi, suasananya belum dapat, orang yang terlibat untuk peningkatan kapasitas itu juga sedikit gitu. Oke. Itu hambatan yang dialami. Itu hambatan terkait kuantitas manusianya. Kalau terkait kualitas apa hambatannya? Kualitas ya itu tadi, kita belum ada memang budaya, anggaplah misalnya budaya literasi, Ya. budaya diskusi, kemudian budaya mendiskusikan kabupaten, mendiskusikan masyarakat. Nah, di Kabupaten Melawi kita kurang terkait kualitas. Ya, sehingga susah mencari orang yang berkualitas dalam jumlah banyak gitu. Oke. Nyari 1-2 orang aja susah. Oke. Apa yang Pak Direktur pikir, rasakan terkait dengan kualitas manusia ini?
Kabupaten Belawi? Ya yang dirasakan memang apa ya, udah tahu bahwa ini kurang. Ya. Bagi kita lah yang mengetahui bahwa ini kurang, tidak ada juga untuk meningkatkan kapasitas gitu. Oke. Berarti selama ini memang minim peningkatan kapasitas. Saya validasi seperti itu. Iya. Oke. Tadi dari kuantitas yang minim, kualitas yang tidak memadai, penyebab atau penyebab utama nih dari hal itu Pak Direktur menyampaikan minimnya juga peningkatan kapasitas di tempat kita gitu ya. Kemudian apa hasil yang ingin Pak Direktur peroleh dari program yang tadi terkait dengan konservasi sumber daya alam di tengah adanya begitu masalah gitu ya? Memang program ini kan terkait dengan 3 aspek. Aspek lingkungan, Ya. aspek manusia, Lingkungan, manusia, ya, dan perubahan iklim. berarti saya mendengar, saya catat, ada aspek lingkungan, Ya, ada aspek manusia, ya. dan aspek perubahan iklim. Atau lebih spesifik ya, kalau lingkungan ini Ya. lebih kepada keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati. Oke. Kemudian masyarakat dan perubahan iklim. Oke. Nah, 3 aspek itu sebenarnya menjadi standar dalam program. Ya. Nah, tentunya hasil yang kita harapkan dari program ini, kalau ini berjalan, di level masyarakat ada sumber penghidupan Ya. yang memang bisa membuat mereka sejahtera. Oke. Di level biodiversity atau keanekaragaman hayati, itu meningkat, bukan hanya menjaga yang ada, tapi Ya. malah meningkat. Oke. Yang prosesnya panjang. Nah, kalau terhadap perubahan iklim, Ya. artinya dampak-dampak perubahan iklim yang terjadi paling tidak di lingkungan desa dan sekitarnya itu berkuranglah dampak-dampaknya. Oke, jadi hasil yang dicapai lebih pada seperti itu ya? Ya. Mengurangi dampak-dampak perubahan iklim Ya, dan lain sebagainya. Apakah artinya saat ini hasil itu belum diperoleh di kalangan masyarakat? Artinya mereka belum mengolah sumber daya alam yang ada di sekitar-sekitarnya. Betul. Hasil kita melakukan baseline ya, Oke. Hasil baseline kita memang kita terkejut gitu. Ya. Ada misalnya salah satu orang punya penghasilan dalam rentang setahun, Ya. setelah kita konversi maksud saya, dalam sebulan penghasilan dia itu di bawah 5 juta. Nah, untung istilahnya alam masih menyediakan, tapi dari segi penghasilan sangat kurang sekali. Kemudian sumber penghasilan utama berupa karet itu juga produktivitasnya rendah. Oke. Produktivitasnya rendah. Oke. Kemudian kekayaan alam yang ada itu hanya dipandang hutan sebagai kayu gitu ya. Ya. Hal-hal yang ilegal. Oke. Yang kita harapkan adalah hal-hal yang memang tidak melawan hukum, misalnya pemanfaatan sumber daya alam, Oke. HHBK dan itu belum dilakukan. Berarti itu belum terjamah. Belum terjamah oleh masyarakat di lingkungannya, seperti itu. Oke, berarti itu pada kondisi realnya di masyarakat barang ini belum diolah. Betul. Seperti itu. Oke. Apa tujuan secara spesifik yang ingin lembaga Pak Direktur ini capai terkait dengan program yang akan berjalan nantinya? Otomatis dia dibagi 3. Ya. Secara spesifik dia dibagi 3, perubahan iklim, biodiversity, dan kemasyarakatan. Nah, kemasyarakatan kita inginnya ada peningkatan jumlah masyarakat yang sejahtera, dari miskin ke sejahtera. Ya, akan ada perubahan. Dan karena ini jangka panjang, kita targetkannya lebih dari 50%. Oke. Itu tujuan spesifiknya Khusus untuk kemasyarakatan. Oke. Apa tandanya bila tujuan ini berhasil dicapai nih, Pak Direktur? Ya, artinya di rumah tangga masyarakat itu pendapatan per bulan itu meningkat. Yang seperti yang saya bilang tadi, bahwa
misalnya ada rumah tangga itu yang punya penghasilan 500.000, harapan kita ada kenaikan Ya. sehingga paling tidak separuh dari itulah, 50% paling Ya. tidak. Oke. Itu tujuan utamanya. Apakah itu realistis saat ini dengan segala hal yang dimiliki oleh lembaga yang ada? Eh, Tujuan itu apakah benar-benar realistis? Kalau di beberapa tempat itu realistis. Realistis ya. Iya, maksudnya di tempat tertentu realistis, kemudian tempat lain memang harus upaya yang luar biasa yang harus kita lakukan. Misalnya ada beberapa tempat dia punya potensi, ada budidaya ya, Ya. ada budidaya pisang. Nah itu kita yakin ketika dijadikan apa yang hari ini mereka jual dalam bentuk mentah yang harga 1.000, ketika kita jadikan bahan olahan, paling tidak hitungan-hitungan kita itu bisa meningkatkan sekitar lebih dari 200% pendapatan. Dari yang harusnya 1.000 misalnya, Ya. itu bisa meningkat sampai 5.000. Oke. Berarti ada kesenjangan juga dari tiap wilayah nih. Ya betul. Ada yang bisa mungkin tercapai, realistis, ada juga yang sepertinya cukup berat. Ya. Untuk bisa mencapai tujuan. Nah, yang berat ini karena ada faktor ini juga, akses. Oke. Ada faktor akses. Jalan. Oke. Apakah lembaga memiliki kemampuan untuk mengelola ini sehingga jadi lebih baik? Nah, ini sebenarnya kita lagi hari ini kita lagi berhadapan dengan uji kelayakan. Oke. Paling tidak aspek administrasi dan aspek peningkatan kapasitas. Ya. Paling tidak kita harus sudah di level cukup gitu, di level bisa gitu. Di level bisa itu ya. Menurut donatur. Ya. Oke. Prakteknya tentu akan mengikuti. Oke. Apakah tujuan yang tadi Pak Direktur sampaikan itu relevan dengan kapasitas yang ada di lembaga saat ini? Ya, memang kita perlu tambahan personil. Oke, tadi di awal sudah ya. Perlu tambahan personil yang berkualitas. Tapi intinya program ini sebenarnya program yang relevan dengan kerja-kerja lembaga yang sudah dilakukan selama ini gitu ya. Secara pengalaman dengan skala kecil kita udah ya, dengan skala kecil ya. Kita udah banyak pengalaman. Ya. Kemudian untuk mendukung ini bisa berjalan memang kita perlu tambahan dari luar yang memang profesional. Ya. Maka kita mengalokasikan dalam hal budget kita mengalokasikan hal mencari tenaga yang expertnya, ahli. Oke. Berapa lama kira-kira tujuan tadi meningkatkan hidup masyarakat terkait program ini segala macam? Kira-kira durasi program ini sehingga tujuan itu bisa tercapai itu berapa lama kira-kira? Total yang kita desain ini 25 tahun. 25 tahun, luar biasa ya. Setiap 5 tahun ini akan ada evaluasi. Oke. Kemudian dari 5 tahun ini setiap tahun ya itu akan ada evaluasi juga terkait dengan output yang dicapai dalam proses setahun, 5 tahun dan per 5 tahun. Oke. Apabila tujuan ini nanti bisa tercapai, suasana hati seperti apa nih yang Pak Direktur rasakan? Pak Direktur bisa membayangkan apabila program ini bisa sukses, betul-betul suasana seperti apa nih yang diperlukan nih? Nah, ini pertanyaan yang sangat menyentuh, sangat luar biasa menyentuh. Kenapa? Bagi saya dan biasa saya diskusikan ke kawan-kawan, apa yang kami kerjakan ini adalah misinya misi spiritual sebenarnya. Rahmatan lil alamin, artinya kita coba mendorong untuk memberi rahmat kepada masyarakat desa terhadap rahmat yang udah ada nih gitu, supaya bisa dimanfaatkan. Tentunya ini kami pikir ini adalah pahala yang luar biasa. Pahala yang luar biasa artinya ya level surga gitu lah. Jadi kalau bisa dikatakan suasana yang dirasakan apabila ini bisa berhasil itu, kalau kita simbolkan ini sebuah surga. Ya. Sebuah surga pencapaian gitu ya. Oke Pak, itu luar biasa. Apabila tujuan tercapai, tentu saja tujuan ini memerlukan banyak sumber daya. Betul. Banyak
sumber daya yang diperlukan. Eh, Sumber daya internal apa nih yang yang diperlukan, yang benar-benar dibutuhkan dari segi kemampuan, kemauan, dan pengalaman? Sumber daya apa nih yang benar-benar diperlukan? Iya. Maka kita dalam pembajetan itu, pengalokasian budget kita, semua kita standarkan expert atau ahli. Iya. Standar kita itu. Nah, artinya ahli dalam kapasitas. Kemudian dari segi waktu, memang kita bagi lagi. Orang yang misalnya hanya kerja 50%, dia dibayar sekian. Dia bekerja 60% dibayar sekian, bekerja full dia dibayar lebih mahal. Saya klarifikasi, berarti orang-orang ini bekerja ada porsi profesionalnya masing-masing. Iya. Harga akan lebih mahal untuk orang yang lebih profesional. Seperti itu, Pak Direktur. Ya, Oke. Kalau sumber daya eksternal, alat, bahan, cara, aset, jaringan, apa yang bisa membantu sehingga tujuan ini bisa tercapai dengan maksimal nanti? Ya, kita lagi membangun jaringan saat ini dengan pihak luar. Artinya kita uji kelayakan ini adalah uji kelayakan untuk orang luar percaya. Kemudian alat yang dibutuhkan memang ada sebuah metode yang baru bagi kita, tapi kita lagi pelajari, kita lagi ditingkatkan juga kapasitas kita untuk itu. Ada namanya metode tadi itu CCBS, artinya Climate Community and Biodiversity Standard. Nah, alat inilah yang nantinya yang akan kita pakai. Ini alat ini komprehensif. Butuh waktu 18 bulan untuk memahami, pelatihan untuk memahami alat ini. Dan sangat detail. Kita juga hari ini juga sedang baca-baca toolsnya, kemudian alat-alat mulai dari perencanaan sampai kepada nantinya pelaksanaan dan monitoring itu menggunakan alat yang namanya CCBS. Ada sumber daya lain yang bisa dipakai, yang memang diperlukan selain yang sudah Pak Direktur sebutkan tadi? Untuk tahap awal sepertinya itu ya. Sepertinya cukup ya. Kepercayaan dari luar, alat untuk kita bekerja, atau boleh dikatakan modul ya. Modul itu toolsnya adalah CCBS. Kemudian kapasitas di internal kita yang kita dorong untuk expert, untuk ahli. Jadi kita diskusi terus. Untuk itu kita mencoba membangun suasana diskusi di kantor untuk meningkatkan kapasitas itu. Sumber daya tujuan ada, sumber daya internal dan sumber daya eksternal tadi tersedia, kapasitas mampu, akan muncul suasana surga tadi kata Pak Direktur ya. Dan itu luar biasa, dan itu bisa menjadi penyemangat tersendiri pastinya. Oke Pak Direktur, kita ke selanjutnya. Apa langkah yang diperlukan ini? Langkah yang diperlukan, tadi Pak Direktur sudah punya sumber daya, sudah punya bahan, sudah punya tools untuk mencapai tujuan. Apa langkah-langkah strategi yang akan Pak Direktur lakukan ini? Kalau kami menyebut proses hari ini adalah onboarding. Apa tuh onboarding? Artinya pesawat akan segera terbang. Akan segera terbang. Nah, yang paling pertama ya kami mempersiapkan itu. Artinya dalam langkah yang harus kami lalui ini, tahap hari ini kami lagi fokus kepada bagaimana uji kelayakan tuntas ini bisa kami lalui dengan baik sehingga akhirnya kami dinyatakan layak. Jadi sekarang masih di tahap onboarding, persiapan terus dilakukan seperti itu. Kita belum juga mikirkan untuk tahap selanjutnya ya. Yang penting lolos ini dulu. Apakah berdasarkan analisa dari lembaganya Pak Direktur punya peluang besar untuk mendapatkan ini? Kalau melihat keseriusan
Ya. melihat keseriusan dari Ya. pendamping kita yang artinya pendamping ya dalam hal ini Ya. pendonor itu mendampingi kita komunikasi hampir setiap hari Ya. di dalam jam waktu kerja ya. Kemudian kita hampir dalam seminggu itu ada 3 atau 4 kali untuk meeting, untuk rapat dengan mereka. Detail-detailnya mereka koreksi gitu, mereka perbaiki. Misalnya kemarin kita ditelepon oleh pendamping kita untuk persiapan ini, kemudian dia bilang lebih baik kita Zoom meeting supaya ada dokumen yang bisa kita bahas. Nah, kemudian dia menanyakan sesuatu ini pengaruhnya apa gitu, kok ada ini pengaruhnya apa, dan barang itu sangat detail gitu. Ya. Nah, dengan melihat proses-proses detail seperti ini dan kemudian intensitas pertemuan kita dengan mereka ini luar biasa, saya pikir peluangnya besar. Oke. Ada cara lain untuk mengefektifkan rencana-rencana yang dibuat tadi? Ini yang ini yang juga coba kita dorong ya. Coba kita dorong ya, semua staf yang ada di SUAR ini, walaupun misalnya menjalankan yang kerjaan-kerjaan yang lainnya juga harus fokus ke ini untuk kemudian mendiskusikan setiap saat. Oke, diskusi tiap saat untuk mengefektifkan. Ada optimalisasi langkah yang akan coba dilakukan. Iya, dan itu sudah kita sepakati beberapa hari yang lalu bahwa staf SUAR harus menulis untuk optimalisasi langkah. artikel 5 buah selama 1 minggu. Kemudian wajib menulis artikel berbahasa Inggris 1 selama 1 minggu. Itu langkah-langkah yang memang pemaksaan, tapi tujuannya ya untuk supaya persiapan kita lebih matang lah gitu. Oke, jadi secara langkah-langkah, secara strategi ini bisa lebih mantap gitu. Oke, Pak Direktur. Oke, Pak Direktur. Tadi Pak Direktur sempat menyampaikan ada suasana surga ya pada tujuan yang ingin dicapai. Dalam menjalankan langkah-langkah ini tadi, suasana apa nih yang Pak Direktur harapkan ada di kawan-kawan dan itu ada di diri Pak Direktur? Orientasi staf semua, saya dan kawan-kawan staf semua memang harus orientasi ahli atau expert. Jadi sesuatu itu memang harus kita ahli, harus kita expert, karena memang ambil contoh expert ya, ahli gitu ya. Oke, suasananya harus kita ini jadi orang yang ahli seperti itu. Orientasinya harus itu. Oke. Saat suasana surga yang diinginkan, kawan-kawan ini punya kemampuan yang expert untuk mencapai tujuan itu. Kalau bisa Pak Direktur lambangkan dengan apa nih suasana yang ada di kantor ini, suasana yang ada di pemikiran Pak Direktur? Ya, sederhana sih. Kita misalnya sedang berjalan kaki di pasar lah. Sedang berjalan kaki di pasar, lalu kita memasuki sebuah area hutan. Perbedaan suhu itu akan lebih luar biasa ya. Dari yang panas luar biasa, langsung segar luar biasa. Lambang seperti itu, ada rasa, ada kepuasan. Ya betul. Ada kepuasan, ada ketenangan, ada kebahagiaan. Oke. Kalau misalnya Pak Direktur itu menginginkan sesuatu yang wah untuk diri sendiri, hadiah apa yang diinginkan nih apabila benar-benar terjadi suatu saat nanti, dari suasana yang panas jadi suasana yang sejuk, tujuan bisa tercapai, kawan-kawan bekerja dengan expert sehingga surga yang didapatkan seperti itu. Hadiah apa nih untuk menghargai diri sendiri nih? Itu memang saya kok mikirnya malah sebenarnya bertentangan dengan kondisi saya hari ini sebenarnya. Penghargaan spiritual sebenarnya yang saya inginkan, artinya, tapi ya bertentangan dengan kondisi saya hari ini kan. Karena
saya inginkan ada seperti penghargaan spiritual itu. Seperti apa penghargaan spiritual? Ya, apa ya? Memang agak ngeyel kali ya. Ya. Agak filosofis, agak spiritual. Ya, apa? Ya Tuhan terima lah gitu. Tuhan terima apa yang hasil yang dikerjakan tadi. Wah, luar biasa nih. Dan Tuhan nilai bahwa kau ini ikhlas mengerjakan itu. Oke, luar biasa. Apa situasi yang terjadi apabila masalah selesai, hasil tercapai? Apa situasi yang terjadi? Ya, ya situasi yang apa ya? Luar biasa lah. Luar biasa. Luar Belum biasa. terbayang atau tidak terbayang nih? Saya belum terbayang, belum terlogikakan ketika misalnya hasilnya penghargaan yang untuk saya adalah Ya. wah kau ini ikhlas nih kata Tuhan kan itu apa ya, gimana membayangkannya itu yang luar biasa gitu. Itu yang tidak terbayangkan. Apa dampak yang akan terjadi nih apabila program-program tadi diperoleh, tingkat kemampuan masyarakat desa, tingkat ekonominya jadi lebih baik, secara lingkungan jadi lebih bagus? Apa dampak terbesar apa? Sebenarnya apa ya, tentunya efektivitas hidup kita Ya. itu lebih apa, lebih baik lah ya. Lebih baik. Artinya negara luar bisa makmur sejahtera, kemudian bisa berkunjung ke negara orang, berwisata gitu. Ya. Nah bayangan kita ya seperti itu. Ketika masyarakat bisa melakukan pengelolaan sumber daya alam, kemudian alamnya terjaga, Ya. kemudian kantongnya terisi penuh, Ya. kemudian dia bisa ditiru oleh masyarakat di sekitarnya gitu. Oke. Artinya memang muluk memang, tapi ya paling tidak kita bisa menjadi seperti orang-orang di Skandinavia, negara-negara Skandinavia. Hidupnya bahagia. Iya, Ya. hidupnya bahagia, alamnya selamat, Oke. kantongnya besar. Oke. Oke, Pak Direktur, apa kesimpulan yang dapat diambil dari sesi coaching kita hari ini? Ya, ternyata apa yang kami lakukan bermalam-malam ini, malam-malam siang siang malam subuh, kemudian tidak ada bahasa minggu Ya. untuk ya ternyata sebuah ekspektasi yang sangat luar biasa. Ya. Artinya ya sangat spiritual lah kalau Ya. saya juga tidak menemukan hal itu sebenarnya sebelum ini gitu. Ya. Apakah itu artinya akan muncul habit baru nanti? Akan muncul kebiasaan-kebiasaan baru? Ya sepertinya akan seperti itu. Akan muncul kebiasaan akan muncul kebiasaan baru. Ya. Apa action yang akan segera dilakukan setelah coaching ini dilakukan? Seperti yang telah terjadwalkan, kita akan mempersiapkan diri untuk lebih tuntas. Nah, tahap awal mungkin kalau tidak salah kami satu Jumat kita akan di internal akan melakukan workshop. Workshop CCD setiap staff saya termasuk saya, kita sepakat kemarin untuk membuat bahan presentasi, membuat artikel tentang CCBS. Oke. Kapan akan mulai dilakukan action tadi yang disampaikan? Kalau koordinasi komunikasi mungkin sejak pasca setelah ini juga kita akan lakukan. Oke. Apakah ada hal baru yang Pak Direktur dapatkan dari pembicaraan kita? Ya, ada beberapa hal baru, misalnya terkait dengan apa yang kami dapatkan ketika ini sukses, apa yang didapatkan masyarakat ketika ini sukses. Hal-hal yang memang ekspektasi tinggi, tapi paling tidak sebelumnya belum terpikirkan. Ternyata apa yang kita lakukan itu ya memang
ketika konteks rahmatan lil alamin ya benar-benar terjadi, walaupun ini sebuah bukan konsep ya. Oke. Dalam kerangka ini berarti Pak Direktur ada menemukan hal-hal yang baru. Ya. Ada pertanyaan yang Pak Direktur tunggu-tunggu dari saya sebelumnya? Tidak sih, saya cuma mengalir juga sih, karena juga sedang menunggu sedang juga ada jadwal kan. Oke. Ada feedback atau masukan kepada saya selaku coach pada hari ini terkait proses yang kita lakukan? Kalau dari segi materi malah banyak hal yang saya dapatkan yang saya bisa pelajari lebih detail ya, menanya lebih detail. Mungkin hal ini bisa juga diterapkan di maksud saya di coach ini bisa dilakukan kepada misalnya staf saya yang lain, atau ke lembaga-lembaga yang lain gitu, yang memang belum tentu mereka bekerja itu menemukan ujungnya gitu Ya. ujung capaian besarnya itu belum tentu mereka punya itu. Oke, jadi di diskusi kita yang tadi ini ya, saya menemukan hal ujung yang besar luar biasa gitu. Dari tujuan tadi ya. Dari tujuan. Oke. Apakah Pak Direktur bersedia untuk di coaching lagi misalnya? Bisa Bersedia. Kapan ya rencananya kalau memang bersedia? mungkin minggu depan. Minggu depan saya catat mungkin di tanggal 29 Januari bisa. Oke, jam berapa perkiraan Pak Direktur? 29 Januari itu jam hari apa? 29 Januari itu hari, ya 29 sama hari ini, Minggu juga. Ya. Mungkin di Seninnya atau di Senin. Sabtunya. Oh, Sabtu aja ya, Sabtu kita. Sabtu 28 Januari, mungkin jam sore kali ya. Oke, terima kasih Pak Direktur. Kita sudah sampai di akhir sesi coaching. Semoga coaching ini bermanfaat, dapat membantu Pak Direktur mungkin lebih berpikiran akan hal baru, lebih semangat lagi dalam bekerja tentunya, sehingga goals surga yang diinginkan itu nanti bisa tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, aman. Siap.